Kisah horor yang melegenda ini terjadi di Thailand. Tidak ada satupun orang Thailand yang tidak tahu legenda Mainak ini. Bahkan para ibu di negara gajah putih itu menggunakan nama Mainak untuk menakuti anak-anaknya yang nakal ataupun rewel. Saking terkenalnya, kisah ini juga telah difilmkan beberapa kali. Penasaran dengan kisah hantu Mainak? Begini kisahnya. Sekitar 150 tahun yang lalu, hiduplah sepasang kekasih yang saling mencintai, namun tidak direstui oleh orang tua. Naimak adalah pemuda tampan yang berasal dari keluarga berada, sedangkan Nangnak hanyalah seorang gadis manis dari keluarga sederhana. Karena alasan kesenjangan status itulah, orang tua Naimak tidak merestui hubungan mereka. Tidak peduli dengan segala rintangan yang menghadang, pasangan kekasih ini tetap memutuskan untuk menikah dan hidup bersama. Mereka tinggal di kampung kecil bernama Pratanong, Bangkok, Thailand. Sayangnya kebahagiaan mereka hanya sebentar saja. Naimak harus pergi untuk ikut berperang. Nangnak yang tengah berbadan dua itu pun dengan berat hati harus merelakan suaminya pergi menunaikan tugas membela negara. Naimak mendapat luka yang cukup parah ketika berperang, sehingga ia tidak dapat segera pulang dan harus mendapatkan perawatan yang cukup lama. Sedangkan Nangnak yang tinggal seorang diri sangat sedih dan merindukan suaminya kembali. Tibalah saatnya Nangnak melahirkan bayinya. Namun sayang, Nangnak dan bayinya tidak selamat dalam proses persalinan itu. Nangnak meninggal dalam kesedihan dan kerinduannya. Kalau di Indonesia, wanita yang meninggal saat melahirkan akan menjadi kuntilanak, rupanya di Thailand pun punya sebutan khusus untuk hantu jenis ini, yaitu Pitai Hong Tong Klom. Sebetulnya para tetangga yang bersimpati menguburkan Nangnak dan bayinya secara baik-baik. Karena kecintaannya pada suami yang begitu besar, Nangnak yang kini telah menjadi hantu tetap tinggal di rumah itu menanti suaminya pulang. Karena hantu Nangnak yang gentayangan, warga sekitar pun ketakutan dan memutuskan untuk pindah. Berbulan-bulan setelah kepergiannya, akhirnya Naimak diperbolehkan pulang. Ia sama sekali tidak mengetahui kabar kematian istri dan bayinya. Ia heran, mengapa kampung itu menjadi sepi dan sunyi seperti telah lama ditinggalkan penduduknya. Namun keraguannya pun sirna ketika melihat sosok perempuan yang sedang duduk di teras rumahnya sambil menimang bayinya. Itu adalah istrinya, dan bayi itu pasti adalah putranya yang lahir ketika ia pergi berperang. Naimak segera menyapa dan memeluk istri dan putranya dengan penuh sukacita dan kerinduan yang mendalam. Singkat cerita, mereka pun kembali hidup bersama dan bahagia. Naimak tidak curiga sama sekali pada Nak. Sampai suatu hari, datanglah seorang biksu menemui Naimak. Biksu itu melihat kondisi rumah Naimak yang berdebu, kotor, dan penuh sarang laba-laba seperti telah lama tidak dihuni. Biksu itu datang menemui Naimak karena khawatir padanya. Ia mendengar cerita dari penduduk yang dulu pernah tinggal di kampung itu. Mereka bercerita bahwa mereka meninggalkan kampung itu karena arwah Mainak yang gentayangan dan menyebar teror di kampung itu. Seperti yang ia duga, Naimak tidak tahu mengenai kabar kematian istrinya. Naimak yang diberitahu oleh biksu sempat tidak percaya bahwa istrinya itu telah menjadi hantu. Jikalau Nangnak adalah hantu, lalu siapa yang menemani dan merawatnya selama ini? Lalu biksu itu menyuruh Naimak pergi ke belakang rumah untuk melihat Nak yang sedang memasak dengan posisi badan membungkuk dan melihat di antara kedua kaki yang dibentangkan. Naimak tidak percaya, namun ia harus membuktikan perkataan biksu itu. Lalu, apakah yang Mak lihat? Ya, ia melihat peralatan memasak itu bergerak sendiri. Tidak ada seorang pun di sana. Rumah yang selama ini ia lihat begitu bersih dan nyaman, tiba-tiba tampak kotor, berdebu, dan hampa. Seketika itu juga, Naimak merasa ngeri. Naimak pun diam-diam kabur dan berlindung di kuil Wat Mahabut. Ia akhirnya sadar kalau selama ini telah hidup bersama hantu istri dan anaknya. Hantu Nangnak terus mencari Naimak. Menurut kepercayaan orang Thailand, hantu tidak bisa masuk ke dalam kuil.
Karena tak dapat menemui Mak, hantu Nak murka dan membunuh siapapun yang telah menghalanginya. Berkat seorang dukun, roh itu berhasil dipenjara dalam sebuah kendi dan dibuang ke sungai. Dukun itu menutup kendi itu dengan kain bertuliskan mantra dalam bahasa Pali. Mantra itu berguna untuk melumpuhkan roh agar tidak keluar dari kendi itu. Lalu, berakhirkah kisah ini? Belum. Setelah beberapa waktu, dua orang nelayan yang sedang menjaring ikan tidak sengaja menjaring kendi tersebut dan membebaskan hantu Nak. Hantu Nak kembali gentayangan mencari suaminya dan meneror penduduk kampung. Akhirnya seorang biksu berhasil mendamaikan hantu Maenak. Ia menggali lagi kuburan Nak dan mengunci roh itu di tulang dahi tengkorak Nak. Ia menyimpan potongan tulang dahi itu dan selalu membawanya sampai pada akhirnya ia meninggal. Artefak itu diserahkan pada keluarga kerajaan Thailand agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Kini, kuburan Nang Nak menjadi salah satu destinasi wisatawan dari berbagai penjuru Thailand, bahkan turis mancanegara. Kuil dan penduduk sekitar pun mendapatkan rejeki dari kepopuleran legenda Nang Nak. Sebagian besar dari wisatawan datang ke kuil itu dengan niat untuk berdoa di kuil hantu Maenak, memohon berkat dan keberuntungan. Sekian cerita Amasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Begitulah La Llorona biasa memanggil anaknya. Untuk para pecinta animasi Disney, nama La Llorona tentulah tidak asing lagi, terutama penggemar animasi Coco. Nama La Llorona juga disebut-sebut dalam film horor Amerika bertajuk The Curse of La Llorona. Siapa sih La Llorona? Apakah ia betul-betul hantu yang menakutkan persis seperti yang diceritakan di film layar lebar itu? Ia memang ditakuti di negara-negara Amerika Latin seperti kita takut pada hantu yang gentayangan. Tetapi sesungguhnya ia tidak sesadis dan seganas yang diceritakan di dalam film. Hantu ini sangat terkenal di wilayah Amerika Latin seperti Meksiko, Venezuela, Chile, Kolombia, Argentina, dan masih banyak negara Amerika Latin lainnya. Ia dikenal seringkali gentayangan di perairan seperti sungai, danau, kali, bahkan pantai. Karena terkenal di begitu banyak negara, cerita mengenai asal-usulnya pun sangat beragam. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah La Llorona yang paling banyak dikenal dan diceritakan turun-temurun di Amerika Latin. Pada awal abad ke-16, ketika bangsa Eropa belum lama datang dan menjajah tanah Amerika, mayoritas penduduknya adalah bangsa Mesoamerika atau yang seringkali kita sebut bangsa Indian. Yoltzin adalah seorang gadis lokal yang cantik. Semua pria jatuh cinta pada kecantikannya, termasuk seorang pria Spanyol yang kaya dan tampan. Yoltzin pun jatuh cinta pada pria Spanyol itu. Singkatnya, mereka menjadi sepasang kekasih. Awalnya segalanya sangatlah baik. Pria itu membuatkan sebuah rumah di dekat sungai. Ia juga sering memberi Yoltzin pakaian dan perhiasan yang bagus. Yoltzin juga sedikit mempelajari bahasa Spanyol dari kekasihnya itu. Pria Spanyol itu seringkali menginap di rumah itu, walau terkadang ia harus pulang ke kediaman asalnya. Semuanya berjalan begitu baik hingga mereka dikaruniai 2 orang putra. Awalnya pria itu selalu datang berkunjung dan menginap di rumah itu. Lama-kelamaan, intensitas pertemuan mereka semakin berkurang. Sampai pada akhirnya pria itu pun tidak pernah datang lagi mengunjungi Yoltzin dan anak-anaknya. Pria itu tidak pernah menikahi Yoltzin secara resmi, namun bagi Yoltzin sendiri tidak masalah.
Karena perbedaan kebudayaanlah yang membuat Yolchin merasa pernikahan tidaklah penting. Atau bisa dikatakan, menikah secara keagamaan bukanlah budaya dari orang Mesoamerika. Bagi Yolchin, sepasang kekasih saling mencintai, bertanggung jawab, dan setia sudahlah cukup. Yolchin kecewa pada pasangannya yang kini telah menelantarkan dirinya dan kedua anaknya. Terlebih lagi, ia mendengar kabar pria itu kini telah memiliki kekasih yang baru dan sederajat dengannya. Tak mau berlama-lama larut dalam kesedihan, ia bangkit. Bagaimanapun juga ia harus berjuang untuk kedua putranya yang masih kecil. Sejak menjadi orang tua tunggal, ia selalu membawa kedua anaknya menyusuri sungai dengan perahu untuk berjualan bunga di pasar. Yolchin wanita yang rajin dan pekerja keras, sehingga mereka bertiga dapat hidup berkecukupan dan bahagia. Hingga hari yang tragis itu tiba. Hari di mana Yolchin kehilangan segalanya yang ia miliki. Hari itu, Yolchin seperti biasanya membawa kedua anaknya berjualan bunga di pasar. Ketika sore tiba, mereka naik perahu menyusuri sungai untuk kembali ke rumah mereka. Ketika hampir tiba, mereka melihat asap tebal yang datang dari arah rumah mereka. Punya firasat buruk, Yolchin mendayuh perahunya secepat mungkin dan, benar saja, rumah mereka tengah dilalap api. Yolchin segera berlari dengan panik ke arah rumahnya ketika mereka tiba di tepi sungai. Itu adalah rumah mereka satu-satunya. Segala hasil jerih payahnya juga ada di rumah itu. Ia tak mau kehilangan rumah itu. Di mana ia dan anak-anaknya akan tinggal jika rumah ini hangus terbakar? Ia berusaha menggunakan wadah apapun yang dapat ia temukan untuk menampung air di sungai dan menyiramkannya ke arah api. Sayang, apinya lebih cepat dan sudah menjalar kemana-mana. Habis sudah. Yolchin sedih namun tak mampu menyelamatkan rumah itu. Ia kembali ke tepi sungai untuk menemui anak-anaknya yang terakhir kali ia lihat masih berada di atas perahu. Tetapi perahu itu sudah tidak ada lagi. Anak-anaknya juga tidak lagi berada di sana. Yolchin mulai panik dan mencari-cari anaknya. Ia memanggil-manggil mereka, tetapi mereka tak pernah menjawab. Sejak saat itu, Yolchin selalu menyusuri sungai itu dan selalu berteriak memanggil anak-anaknya. Tak pernah sehari pun ia lewatkan tanpa mencari mereka. Ia hanya sesekali berhenti karena kelelahan dan tidur di atas bebatuan. Rupa yang dulunya cantik, kini berubah drastis. Pakaiannya menjadi compang-camping. Tubuhnya menjadi sangat kurus seperti tulang berbalut kulit. Rambutnya panjang tak terurus dan ia pun semakin kehilangan akal sehatnya. Ia hanya memikirkan anak-anaknya yang hilang dan tak pernah ia temukan. Setelah sekian lama selalu berteriak, suaranya pun kini berubah. Bertahun-tahun ia selalu di sana, di sepanjang sungai itu. Orang-orang sudah terbiasa mendengar suaranya dan memakluminya. Berpuluh-puluh tahun kemudian, suaranya masih terdengar. Terkadang, ia juga masih terlihat di sungai itu. Penduduk sekitar yang datang dan pergi silih berganti sudah sangat terbiasa dengan suara ratapan wanita yang memanggil anaknya, sehingga mereka menjulukinya La Llorona yang artinya wanita yang meratap. Meskipun tidak sesering dulu, suaranya masih terdengar hingga 100 tahun kemudian setelah hari yang naas itu. Penduduk setempat yang tadinya acuh mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Bagaimana mungkin seorang wanita masih meratapi anak-anaknya hingga 100 tahun lamanya? Dengan kondisinya yang seperti itu, ia pastilah sudah mati. Lalu, suara siapakah yang mereka dengar di sungai itu? Penduduk setempat pun mendadak merasa ngeri. Suara itu pastilah arwah La Llorona yang masih mencari anaknya. Atmosfer kengerian para warga rupanya mempengaruhi arwah La Llorona. Sebelum ia mati, La Llorona sudah kehilangan akal sehatnya. Dan ketika menjadi arwah yang gentayangan, ia pun menjadi semakin kehilangan arah. Ia mulai menculik anak-anak yang ia pikir adalah anak-anaknya. Anehnya, anak-anak yang ia culik hanya menghilang begitu saja, tidak ditemukan tewas terbunuh seperti pada film layar lebar. Menurut kesaksian seorang anak yang selamat dari La Llorona, awalnya ia tersesat di hutan di dekat sungai itu.
Lalu anak itu bertemu dengan seorang perempuan buruk rupa yang mengajaknya keluar dari hutan itu. Wanita itu berbicara dengan bahasa yang aneh, tetapi ia tidak melakukan hal yang buruk padanya. Hanya saja wanita menyeramkan itu tidak ingin melepaskannya pergi dan terus-menerus memanggilnya putraku. Entah bagaimana ia bisa berlari kabur dari La Llorona. Konon katanya, jika mendengar suara La Llorona, berlarilah berlawanan arah, atau tepatnya berlari mendekati suara. Karena jika Anda mendengar suaranya sangat dekat, berarti ia masih jauh. Sebaliknya, jika Anda berlari menjauhi sumber suara dan suaranya terdengar semakin kecil, berarti La Llorona sudah sangat dekat. Karena seringnya laporan anak-anak yang menghilang tanpa jejak, orang-orang pun mempercayai mereka diculik oleh La Llorona. Kisahnya melegenda dan diceritakan turun-temurun. Seringkali para ibu di mana kisah ini dikenal menggunakan nama La Llorona untuk mendisiplinkan anak-anak mereka. Seperti kisah hantu Maenak dari Thailand yang pernah saya ceritakan di video-video sebelumnya. Ada versi cerita lain yang mengisahkan La Llorona yang dulu dikenal dengan nama Maria yang membunuh anaknya sendiri karena marah pada kekasihnya yang memilih menikah dengan wanita yang sederajat. Ketika anak-anaknya hanyut dan menghilang di sungai, ia menyesal dan bunuh diri. Hantunya dikutuk untuk tetap berada di dunia hingga ia berhasil menemukan anaknya. Dan ia pun menjadi hantu yang jahat dan kerap menculik anak-anak ataupun mencuri janin yang masih dalam kandungan ibunya. Menurut Anda, kisah yang manakah yang lebih menarik? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Sekian Namasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Kisah yang akan saya bawakan kali ini merupakan legenda dari negara Chile, tepatnya di kota Concepcion di sebuah laguna yang kini lebih dikenal dengan nama Las Tres Pascualas Lagoon. Sekitar abad ke-18, di sebuah laguna ditemukan 3 mayat gadis yang mengapung di danau itu. Mereka adalah 3 saudara kembar Pascualas. Mereka mati dengan mengenakan pakaian terbaik mereka. Lalu, mengapa mereka bertiga meninggal di sana? Apakah mereka dibunuh? Begini kisahnya. Keluarga Pascualas memiliki 3 orang anak perempuan kembar bernama Elvira, Ursula, dan Catalina. Namun mereka lebih dikenal dengan sebutan Las Tres Pascualas atau 3 Pascualas. Mereka adalah keluarga sederhana yang religius. Setiap hari 3 Pascualas pergi mencuci pakaian mereka di laguna itu. Ketika mereka mencuci pakaian, mereka seringkali menyanyikan lagu-lagu cinta. Maklumlah, menemukan cinta sejati merupakan impian mereka. Suatu hari, seorang pemuda tampan datang berkunjung ke desa itu. Ayah ketiga gadis itu menyewakan kamar dan menerima pemuda itu menginap di rumah mereka. Pada zaman itu, sudah biasa bagi para warga untuk menyewakan kamar di rumah mereka untuk para pengunjung. Ketiga gadis itu terpesona dan diam-diam jatuh cinta pada pemuda tampan itu. Pemuda itu tahu bahwa ketiga gadis itu jatuh cinta padanya. Mereka bertiga sama-sama cantik dan menarik. Pemuda itu juga suka pada mereka. Ia mendekati dan menggoda mereka satu persatu tanpa sepengetahuan yang lain. Ketiga gadis itu menyimpan perasaan mereka masing-masing tanpa memberitahu satu sama lain. Semakin lama mereka semakin jatuh cinta dan berpikir bahwa pemuda inilah cinta sejati mereka. Sedangkan pemuda itu semakin lama semakin bingung mau memilih yang mana. Ia mendekati ketiganya, menyukai ketiganya, namun bingung mau memilih yang mana. Ia juga tahu jika ia memilih salah seorang di antaranya, kedua yang lain pasti akan marah dan kecewa.
Terjebak di dalam situasi yang sulit, akhirnya pemuda itu memutuskan untuk berterus terang pada mereka. Ia membuat janji pada ketiga gadis itu untuk bertemu pada malam hari di pinggir laguna, tempat mereka biasa mencuci pakaian mereka. Pada zaman itu, seorang gadis tidak diizinkan untuk keluar seorang diri di malam hari, terlebih lagi untuk menemui seorang pria, karena akan menjadi bahan pergunjingan warga desa. Namun karena rasa cinta yang begitu mendalam, ketiga gadis itu memutuskan untuk pergi menemui pria itu. Mereka belum mengetahui kebenaran menyakitkan yang sebentar lagi akan mereka hadapi bersama. Sembunyi-sembunyi, tak ingin ada seorang pun yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Bahkan sesama saudara kembar, mereka saling tidak terbuka. Ketiga gadis itu berdandan, mengenakan pakaian tercantik, menyelinap keluar rumah dan segera pergi ke tepi laguna, tempat di mana masing-masing dari mereka berpikir akan memadu kasih dengan pemuda pujaan hati mereka. Ketika mereka tiba di tempat yang sudah dijanjikan, betapa terkejutnya mereka karena bertemu satu sama lain. Tidak lama kemudian, pemuda itu datang dan berterus terang kepada mereka bahwa selama ini ia telah mendekati mereka semua tanpa sepengetahuan yang lainnya. Ia juga mengatakan bahwa ia menyukai ketiganya dan bingung harus memilih yang mana. Ketiga gadis itu merasa sangat kecewa. Hati mereka hancur berkeping-keping mengetahui bahwa mereka telah dikhianati dan dipermainkan sang pujaan hati. Mereka begitu mencintai pemuda itu, namun tak sanggup jika memikirkan pria itu harus membagi cinta di antara ketiganya. Lagi pula, mereka saling menyayangi satu sama lain. Akhirnya mereka memutuskan tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan cinta si pemuda. Mereka begitu sedih dan kecewa, merasa tak sanggup kehilangan cinta sejati mereka. Mereka juga kecewa dengan diri mereka sendiri yang telah membuat aib dengan keluar rumah di malam hari hanya untuk bertemu dengan seorang pemuda. Mereka marah dan amat sangat kecewa. Tak sanggup lagi dengan penderitaan ini, mereka memutuskan untuk bunuh diri di laguna itu. Mereka mati tenggelam dan ditemukan keesokan harinya oleh warga desa lain yang hendak mencuci pakaian di sana. Setelah kejadian itu, laguna itu menjadi angker. Hantu ketiga gadis itu gentayangan dan mencari mangsa pria-pria muda yang tampan. Ketiga hantu itu akan merayu pemuda yang mampir ke laguna itu dan membujuknya untuk naik perahu bersama mereka. Perahu itu akan tenggelam dan menyeret si pemuda ke dasar laguna itu, dan setelah beberapa hari kemudian ditemukan dalam keadaan mengambang di permukaan air, tak bernyawa lagi. Konon katanya ada dua cara untuk selamat dari jebakan hantu Pasqualas ini. Pertama, pria yang menjadi korban itu hanya boleh memilih salah satu di antara mereka dan menolak yang lain, maka ia akan dibebaskan dan selamat dari ancaman maut. Kedua, jika korban tergoda oleh ketiganya dan terlanjur naik perahu bersama mereka, pria itu harus meneriakkan nama Pasquala sebanyak 3 kali. Maka ketiga hantu itu akan terhisap pusaran air di tengah laguna itu dan menghilang. Sudah banyak yang menjadi korban, bahkan sampai ke zaman modern seperti saat ini. Oleh sebab itu, kisah mereka telah menjadi legenda yang sangat terkenal di sana. Dan laguna itu sendiri dinamai sesuai dengan nama mereka. Sekian Amaso kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Yotsuya Samon adalah seorang bangsawan yang memiliki 2 orang putri yang bernama Osode Yotsuya dan Oiwa Yotsuya. Keduanya berparas cantik.
Namun Osode telah bertunangan dengan seorang samurai bernama Yomoshichi dan mereka akan segera menikah. Iemon Tamiya adalah seorang ronin. Ronin adalah samurai yang tidak lagi memiliki tuan karena meninggal. Iemon jatuh cinta pada Oiwa dan ingin meminang Oiwa. Namun ayah Oiwa tidak sudi menerima lamaran Iemon karena status Iemon hanyalah rakyat kalangan biasa. Pada suatu hari, Yotsuya Samon beserta seorang pengawal dan seorang pelayan sedang berjalan di pinggir sungai. Tiba-tiba Iemon datang menemui ayah Oiwa dan memohon restunya kembali. Bukan hanya ditolak, Iemon juga mendapatkan penghinaan habis-habisan oleh Yotsuya Samon. Iemon yang sudah habis kesabaran menjadi gelap mata dan membunuh ayah Oiwa dan pengawalnya. Ketika akan menghabisi pelayan itu memohon untuk tidak membunuhnya dan mengajak Iemon untuk bekerja sama membohongi keluarga Yotsuya. Pelayan itu bernama Naosuke. Naosuke telah lama menyimpan hasrat pada Osode. Akhirnya mereka mengarang cerita. Iemon mengaku telah menyaksikan pembunuhan yang diawali dari sebuah perampokan, namun tidak berhasil menyelamatkan mereka. Pada hari pemakaman ayahnya, Oiwa memohon pada Yomoshichi untuk membalaskan dendam ayahnya dan menunda pernikahan. Ia juga memohon pada Iemon untuk ikut membantu Yomoshichi dalam pemburuan pembunuh ayahnya. Setelah berbulan-bulan menempuh perjalanan dalam pencarian si pembunuh itu, Naosuke lagi-lagi memujuk Iemon untuk menyingkirkan Yomoshichi. Suatu hari mereka berlima hendak pergi ke kuil untuk berdoa. Karena perjalanan yang sangat jauh dan ditempuh dengan berjalan kaki, Oiwa kelelahan dan tidak sanggup lagi berjalan. Akhirnya Oiwa dan Osode berhenti untuk beristirahat, sedangkan Yomoshichi, Iemon, dan Naosuke pergi melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, mereka mampir ke sungai yang deras dan berujung air terjun yang curam. Inilah kesempatan yang bagus untuk menyingkirkan Yomoshichi. Naosuke menikam Yomoshichi dan mendorongnya ke air terjun itu. Lalu mereka kembali menemui para gadis berpura-pura panik. Mereka berkata telah diserang oleh perampok yang telah membunuh ayah para gadis itu dan Yomoshichi jatuh dari tebing. Karena Oiwa sudah tidak sanggup lagi berjalan dan lemah, akhirnya Iemon berkata akan menjaga Oiwa, sedangkan Naosuke dan Osode pergi mengejar si pembunuh itu. Panik dan terburu-buru, kedua kakak beradik itu pun termakan tipuan Iemon dan Naosuke. Sejak saat itu, kedua gadis itu berpisah dan tidak pernah berjumpa lagi. Singkat cerita, Iemon berhasil menikah dengan Oiwa dan berjanji akan membalaskan dendam ayahnya. Sedangkan Osode tidak sudi menikah dengan seorang pelayan seperti Naosuke. Namun ia berjanji akan menikah dengannya apabila Naosuke berhasil membalaskan dendam ayahnya. Mereka hidup terpisah, namun diam-diam Iemon dan Naosuke terkadang bertemu tanpa memberitahu kedua Yotsuya bersaudara itu. Ketika baru menikah, kehidupan Iemon dan Oiwa bahagia. Mereka juga dikaruniai seorang putra. Meski mereka hidup sederhana, Oiwa tidak mengeluh. Namun Oiwa seringkali bertanya pada suaminya kapan ia akan membalaskan dendam ayahnya seperti janjinya dulu. Iemon hanya mampu bekerja sebagai pembuat payung. Sebetulnya ia sangat tidak menyukai pekerjaan barunya itu dan merasa kehidupannya semakin lama semakin terpuruk. Ditambah lagi dengan istrinya yang terus-menerus menagih janjinya. Akhirnya rumah tangga mereka pun menjadi kacau. Iemon seringkali membentak Oiwa dan tidak peduli lagi padanya ataupun anaknya. Suatu hari sehabis bertengkar, Iemon meninggalkan rumah. Pada saat itu, ia melihat ada seorang gadis dan pelayannya dalam situasi terancam. Para perampok sedang mengepung mereka. Iemon yang mantan samurai melawan para perampok itu dan menyelamatkan sang gadis. Disitulah ia mengenal Oume Ito.
Iyemon mengantar gadis itu pulang ke kediamannya. Ayahnya sangat bersyukur dan berterima kasih pada Iyemon. Oume, gadis cantik dan kaya itu, jatuh cinta pada Iyemon. Sang ayah pun menyetujuinya, dan terjalinlah hubungan asmara antara Iyemon dan Oume. Namun, Iyemon tak mungkin menikahi Oume karena ia telah memiliki istri dan seorang anak. Iyemon dan Naosuke bertemu di sebuah rumah bordil. Naosuke telah mendengar kabar burung tentang Iyemon dan putri keluarga Itou. Iyemon mengakuinya dan bingung harus bagaimana mengakhiri hubungannya dengan Oiwa. Naosuke lagi-lagi memberinya ide untuk menyingkirkan Oiwa. Mereka pun menyusun rencana jahat. Sementara itu, kabar burung mengenai Iyemon dan Oume juga telah sampai ke telinga Oiwa. Akhir-akhir ini suaminya memang telah jarang pulang, tetapi ia tetap menolak untuk percaya pada kabar burung itu. Oiwa yang merasa sedih dan depresi, terlebih lagi mendengar gosip-gosip yang beredar tentang suaminya, menjadi sakit-sakitan. Tubuhnya menjadi kurus dan layu. Hari itu, Iyemon pulang ke rumahnya. Tidak seperti biasanya, Iyemon bersikap lembut dan perhatian pada istrinya. Ia juga meminta maaf atas segala perlakuan kasarnya pada Oiwa. Ia berjanji untuk memperbaiki sikapnya dan memulai lembaran baru dengan Oiwa. Ia menyiapkan obat untuk istrinya yang sakit-sakitan itu. Oiwa yang sudah lama tidak diperlakukan sebaik itu menangis terharu. Rasa percayanya pada sang suami pun semakin kuat. Ia pun menenggak habis obat yang dibuatkan suaminya itu. Ternyata, segala kebaikan dan janji yang Iyemon ucapkan malam itu, semuanya palsu. Segera setelah mengucap janji palsu dan memberikan obat yang rupanya adalah racun yang mematikan, ia pamit pada Oiwa untuk pergi dengan alasan ada pekerjaan. Rupanya, Iyemon menyuruh seorang pemilik rumah bordil untuk datang ke rumah dan merayu Oiwa agar ia punya alasan untuk menceraikan Oiwa. Ia menjanjikan pembayaran yang pantas ketika ia nanti berhasil menikahi Oume. Ketika Takuetsu tiba di rumah Oiwa, Oiwa mengalami sakit kepala hebat. Kulit di wajahnya seperti melepuh dan membengkak. Wajah Oiwa yang semula cantik menjadi buruk rupa dalam sekejap. Entah racun apa yang telah diberikan Iyemon. Takuetsu yang merasa panik dan kasihan akhirnya berterus terang pada Oiwa tentang maksud kedatangannya. Ia juga membenarkan kabar burung yang telah beredar dan membeberkan niat Iyemon untuk menceraikan Oiwa dan segera menikahi Oume. Setelah mendengar seluruh penuturan Takuetsu, Oiwa yang patah hati dan kesakitan menjadi histeris. Seperti kehilangan kendali emosi, ia mengambil sebilah pedang dan berusaha menikam Takuetsu. Takuetsu menghindari serangan Oiwa dan bersumpah ia tidak meracuni Oiwa. Di saat itulah terdengar bayinya menangis. Kemudian Oiwa menghampiri anaknya dan menggendongnya. Ia berkata, Iyemon yang kecil, bagaimana kau bisa sekejam ini kepada kami yang tidak pernah berdosa padamu? Anakku yang malang, bagaimana ibu dapat meninggalkanmu pada laki-laki seperti itu? Matilah bersama ibu. Ibu tak akan pernah masuk surga jika ibu meninggalkanmu sendirian. Iyemon, kau makhluk berdarah dingin dan tak punya hati. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi dengan hutang yang belum dibayar? Oiwa membunuh bayinya dan menggorok lehernya sendiri. Takuetsu menyaksikan semua kejadian itu.
Ketika ia hendak pergi meninggalkan rumah Oiwa, Iyemon datang dan menuduh Takuetsu lah yang membunuh Oiwa dan bayinya. Takuetsu ketakutan. Ia bersumpah tidak menyentuh Oiwa, apalagi membunuh Oiwa. Iyemon sebetulnya hanya ingin menjadikan Takuetsu sebagai kambing hitam. Ia pun membunuh Takuetsu dengan kejam dengan alasan telah membunuh anak dan istrinya. Setelah peristiwa mengerikan itu usai, Iyemon memanggil Naosuke yang sejak tadi menunggu di luar rumah. Mereka berdua memaku mayat-mayat itu pada selembar papan dan menenggelamkannya ke sungai. Oiwa yang meninggal dengan dendam yang membara kepada suaminya itu akhirnya menjadi arwah penasaran. Setelah Oiwa meninggal, Iyemon tak membuang waktu lagi dan segera menikahi Oume. Setelah pesta usai, Iyemon yang hendak menghampiri istri barunya itu terkejut karena yang ia lihat adalah Oiwa dengan wajah menyeramkan. Iyemon yang kaget dan juga ketakutan mengambil pedangnya dan menebas Oiwa. Tetapi ternyata yang ditebasnya adalah Oume. Ketakutan, ia keluar dari kamar itu dengan pedangnya yang berlumuran darah. Di luar kamar, ia melihat penampakan-penampakan Oiwa. Panik, ia menebaskan pedangnya setiap kali ia melihat Oiwa. Hingga akhirnya ia sadar bahwa ia telah membantai seluruh keluarga Oume. Iyemon kemudian lari namun terus dikejar-kejar hantu Oiwa. Ia bersembunyi di sebuah kuil di Gunung Ular. Hantu Oiwa datang menemui Osode, kakak perempuannya, sekaligus menghantui Naosuke. Naosuke yang ketakutan mengakui perbuatannya dan Iyemon pada Osode. Ia juga memberitahu Osode di mana Iyemon bersembunyi. Ia lari ketakutan dan pergi mendesak Iyemon untuk membagikan harta yang didapatkannya dari keluarga Itou. Iyemon tak mengambil sepeser pun harta mereka. Namun Naosuke tidak percaya dan terus mendesak. Kesal akan desakan dan ancaman yang dilontarkan Naosuke, akhirnya Iyemon membunuh Naosuke dengan pedangnya. Sementara itu, hantu Oiwa menuntun kakaknya ke sebuah penginapan. Rupanya ia menuntunnya pada Yomoshichi yang ternyata masih hidup. Ia diselamatkan oleh seorang penebang kayu dan mengalami luka yang cukup parah. Setelah sembuh, ia kembali mencari Yotsuya bersaudara, namun anehnya, ia didatangi Oiwa di dalam mimpi. Oiwa mengatakan bahwa orang yang membunuh ayah mereka adalah Iyemon Tamiya. Lalu Yomoshichi dan Osode pergi ke tempat persembunyian Iyemon untuk membalas dendam. Aksi kejar-kejaran dan perkelahian pun tak bisa dihindari. Dihantui oleh Oiwa dan Takuetsu, ditambah lagi diserang oleh Yomoshichi dan Osode, akhirnya Iyemon pun tewas. Diperkirakan Oiwa dimakamkan di sebuah kuil Myogyoji di Sugama, Tokyo, dan tanggal kematiannya terdaftar pada 22 Februari 1636. Kisahnya begitu melegenda dan telah difilmkan ataupun dipentaskan teater lebih dari 30 kali. Sudah menjadi tradisi bagi para pemeran utama dan sutradara untuk pergi berziarah ke makam Oiwa dan meminta izin untuk produksi film dan teater mereka. Karena sebelumnya, para kru dan aktor dalam beberapa produksi film dan teater Yotsuya Kaidan mengalami kecelakaan misterius, cedera, bahkan kematian. Sekian cerita Amasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jepang, negara yang maju dan terkenal akan kecerdasan penduduknya ini ternyata menyimpan banyak kisah urban legend yang masih viral hingga saat ini. Tidak hanya terkenal dengan kemajuan teknologinya, Jepang juga memiliki banyak kisah-kisah horor yang terkenal.
Beberapa di antaranya bahkan telah difilmkan dan sukses membuat penonton merinding ketakutan. Kali ini saya akan menceritakan sosok-sosok terkenal yang bila dijumpai akan membuat semua orang lari terbirit-birit. Kuchisake Onna adalah sosok wanita dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mulutnya robek hingga ke telinga. Dahulu kala, ia adalah seorang gadis muda berparas cantik yang menikah dengan seorang samurai. Meski cantik, ia bersifat sombong dan suka berselingkuh. Hingga suatu hari, sang suami memergokinya sedang berselingkuh. Merasa dikhianati, sang suami menyerangnya dan merobek mulutnya dari telinga hingga ke telinga yang satunya. Sekarang, siapa yang akan mengatakan kau cantik? Ejek sang suami. Kisah ini sangat terkenal hingga menjadi urban legend di Jepang. Konon katanya, sosok wanita ini sering muncul di jalan-jalan yang sepi dengan memakai masker. Ia akan menghampiri orang yang ditemuinya dan bertanya, "Apakah aku cantik?" Karena mengenakan masker dan untuk bersikap sopan, kemungkinan besar orang akan menjawabnya cantik. Setelah itu dia akan membuka maskernya dan bertanya, "Bagaimana sekarang? Apakah aku masih terlihat cantik?" Jika menjawab tidak cantik, maka ia akan membunuh orang itu. Lalu, apa yang akan terjadi apabila orang itu menjawabnya cantik? Ternyata menjawab cantik juga salah, karena Kuchisake Onna akan merobek mulut korbannya hingga menyerupai dirinya. "Sekarang kau sama cantiknya denganku." Lalu, apakah jawaban yang benar? Untuk menyelamatkan diri, jawaban yang benar adalah biasa saja atau kamu terlihat normal. Karena Kuchisake Onna akan bingung dan berpikir apa yang akan ia lakukan pada korbannya. Di saat sedang bingung itulah korban mempunyai kesempatan untuk kabur. Akamanto atau si jubah merah adalah hantu yang biasa bergentayangan di toilet sekolah atau toilet umum di Jepang. Konon katanya, hantu ini dulunya adalah seorang pemuda yang sangat tampan dan selalu dibuntuti oleh para penggemarnya. Ketampanannya begitu menakjubkan sehingga ia sendiri merasa tidak nyaman. Ia menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya. Lalu mengapa hantu ini sangat ditakuti? Karena jika Anda salah menjawab, nyawa Andalah taruhannya. Saat korban berada di toilet, suara misterius akan bertanya, Mau kertas merah atau biru? jika menjawab merah, maka Akamanto akan menggorok leher korbannya sehingga pakaiannya menjadi merah karena bersimbah darah. Jika menjawab biru, maka ia akan mencekik korban sampai wajahnya membiru. Jangan mencoba mengelabui si jubah merah ini dengan menjawab warna lain selain warna yang ditawarkannya. Karena si korban akan diseret ke dunia lain. Lalu, apakah jawaban yang tepat? Jawabannya adalah, saya tidak perlu kertas. Hantu yang satu ini merupakan sosok gadis kecil yang memakai baju putih dan rok berwarna merah. Tentunya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Ia adalah hantu yang menunggui toilet anak perempuan di sekolah. Kisah asal mulanya sangat simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa Hanako dibunuh oleh seseorang atau orang tuanya yang kejam di toilet sekolah. Ada pula yang mengatakan bahwa Hanako hidup di masa Perang Dunia Kedua dan terbunuh saat ada serangan udara di sekolahnya. Hanako tidak membunuh seperti kedua hantu sebelumnya. Namun keberadaannya tetap ditakuti sehingga seringkali murid-murid sekolah tidak berani pergi ke toilet sendirian. Pemanggilan hantu Hanako juga sering dipakai untuk ritual perpeloncoan siswa baru di Jepang. Murid baru itu akan disuruh untuk ke toilet dan mengetuk pintu toilet sebanyak 3 kali sambil berkata, "Apakah kamu di sini, Hanako-san?" Apabila ia hadir, ia akan menjawab, "Aku di sini." lalu ia akan membuka pintu dan muncul di balik bilik toilet tersebut dengan wajah
yang menyeramkan. Satoru Kun adalah roh dalam wujud anak laki-laki. Dia tahu segalanya tentang masa lalu, masa kini, masa depan, dan dapat menjawab pertanyaan apapun yang ditujukan padanya. Jika Anda memiliki pertanyaan yang sulit untuk dijawab, mungkin Satoru Kun dapat menolong. Anda hanya perlu melakukan ritual khusus untuk memanggilnya. Satoru Kun dapat dipanggil dengan cara menghubungi nomor telepon genggam Anda sendiri melalui telepon umum. Saat terhubung, Anda harus mengucapkan, Satoru Kun, datanglah kemari. Satoru Kun, tunjukkanlah dirimu. Satoru Kun, jawablah bila kau di sana. Setelah itu telepon ditutup. Jika Anda melakukannya dengan benar, dalam 24 jam, Satoru Kun akan menghubungi Anda dan berkata bahwa ia sedang menuju ke tempat Anda, sampai pada akhirnya ia berkata bahwa ia sudah berada di belakang Anda. Pada saat itu, Anda harus segera mengutarakan pertanyaan Anda, maka Satoru Kun akan menjawabnya. Terdengar mudah, bukan? Tunggu sampai Anda mengetahui syarat dan resiko yang Anda hadapi dalam melakukan ritual ini. Syarat pertama, jangan pernah membalikkan badan untuk melihatnya. Kedua, jangan pernah menyentuhnya. Ketiga, jangan pernah memanggilnya jika Anda tak memiliki pertanyaan. Dan terakhir, jangan pernah menunda pertanyaan Anda. Segera ucapkan pertanyaan ketika ia berada di belakang Anda. Jika Anda melanggar aturan tersebut, Anda akan mati dan Satoru Kun akan menyeret Anda ke neraka. Sosok wanita yang satu ini tidak seperti hantu pada umumnya. Pada siang hari, Roku Rokubi tampak seperti wanita normal pada umumnya dan menjalani hidup sehari-hari seperti para wanita lain. Namun ketika malam tiba, Roku Rokubi akan menampakkan wujud aslinya. Lehernya akan memanjang seperti ular dan wajahnya pun berubah menjadi sangat mengerikan. Menurut cerita rakyat, pada mulanya Roku Rokubi adalah manusia biasa yang kemudian menanggung hasil karma karena melanggar ajaran agama Buddha. Wujud manusianya sangat feminim dan cantik. Tidak sulit baginya untuk menemukan pria yang mau saja menjadi pasangannya yang kemudian berakhir dengan menjadi korbannya. Roku Rokubi dikenal sering menakut-nakuti para pemabuk dan orang-orang yang berperilaku buruk. Ia menunjukkan wujud aslinya dengan memanjangkan lehernya. Menurut berita yang beredar di tengah masyarakat, Roku Rokubi tidak hanya menakut-nakuti orang-orang yang berperilaku buruk saja. Ia juga suka menghisap jiwa manusia hingga mati. Hantu bersosok wanita setengah badan ini termasuk hantu yang sering diperbincangkan di Jepang. Semasa hidupnya, Kashima Reiko adalah gadis yang pemalu dan penakut, sehingga sering dibuli oleh teman-temannya. Suatu hari, saat sedang menunggu kereta di stasiun, dia menjadi korban bulian teman-temannya yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan mengerikan berujung maut. Reiko terjatuh dan tertabrak kereta. Tubuhnya terpotong menjadi 2 bagian. Reiko pun menjadi hantu penasaran. Seakan belum cukup menyeramkan, hantu ini pun membawa sebilah sabit. Ketika ia bertemu seseorang di malam hari, ia akan bertanya, "Di mana kakiku?" Orang itu harus menjawab, "Di jalur Meisin." Itu adalah jalur kereta tempat Reiko terbunuh dan tubuhnya terpotong menjadi 2. Jika salah menjawab, ia akan memotong tubuh korbannya menjadi 2 bagian, sama seperti keadaan tubuhnya. Hantu ini dipercaya dapat berjalan cepat dengan kedua tangan dan sikunya. Suara menyeret tubuhnya yang terpotong itu membuat hantu ini dinamai tek-tek. Bagaimana menurut Anda kisah-kisah horor tersebut? Apakah Anda memiliki pengalaman khusus bertemu dengan sosok hantu yang menyeramkan seperti hantu-hantu yang saya ceritakan barusan? Silahkan tinggalkan komen. Sekian Amasto kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya dan selalu waspada dimanapun Anda berada.
Kappa yang berarti anak sungai adalah sejenis makhluk legendaris yang dipercaya menghuni wilayah perairan seperti sungai, danau, atau rawa-rawa. Pada agama Shinto, mereka dianggap sebagai salah satu dewa air. Kappa memiliki ukuran tubuh seperti anak kecil. Makhluk ini memiliki tempurung seperti kura-kura pada punggungnya. Wajahnya juga memiliki moncong seperti kura-kura. Kulitnya bersisik seperti reptil. Telapak tangan dan kakinya lebar dan berselaput. Giginya tajam seperti hewan buas, dan yang paling uniknya lagi, Kappa memiliki cekungan di kepalanya yang dapat menampung air. Mereka juga dikatakan berbau seperti ikan dan dapat berenang seperti ikan. Bagian kepala yang cekung inilah yang dianggap sebagai sumber kekuatan Kappa. Ketika ingin berada jauh dari air, cekungan ini harus dipenuhi air. Bila air di cekungan atas kepala tumpah, maka Kappa tidak dapat bergerak lagi. Meskipun ia tampak seperti kura-kura, jangan samakan makhluk ini dengan superhero seperti kura-kura ninja ya. Makhluk ini dikenal sering menyerang ternak dan anak-anak dengan menghisap darah mereka hingga habis dan mati. Mereka juga makhluk yang keras kepala. Jika ada orang yang dikejar makhluk ini dan orang tersebut berbalik melawan, Kappa akan menjadi lebih agresif. Dengan kekuatan magisnya, ia akan menyerang orang itu. Ada trik khusus untuk menghindar dari serangan Kappa. Meskipun Kappa suka menghisap darah dan melahap isi organ manusia, tetapi sebetulnya Kappa lebih menyukai timun daripada anak-anak. Waktu tertentu, banyak orang di Jepang melemparkan mentimun ke sungai sebagai tindakan perlindungan. Menurut cerita rakyat, tidak semua Kappa jahat. Bahkan ada jenis Kappa yang membantu manusia. Dikatakan bahwa Kappa yang baik itu adalah ahli patah tulang dan merekalah yang mengajarkan keahlian itu pada manusia. Mereka juga dikenal suka membantu para petani untuk mengairi sawah. Bahkan ada beberapa kuil Shinto yang merayakan upacara atas perbuatan baik Kappa. Yuki Onna adalah sosok wanita salju yang berparas cantik, berkulit pucat, berambut hitam panjang dan berpakaian kimono putih. Kulitnya yang pucat atau bahkan transparan membuatnya tampak berbaur dengan bentang alam bersalju. Tatapannya tajam dan meneror manusia. Ia juga melayang di atas salju sehingga tidak meninggalkan jejak kaki. Yuki Onna biasanya datang pada saat badai salju. Yuki Onna bisa menjadi sosok yang jahat, namun terkadang bisa menjadi sosok yang baik pula. Yuki Onna kadang menampakkan diri pada para pengelana yang terjebak dalam badai salju dan menghembuskan angin dingin untuk membekukan mereka sampai mati. Ia juga suka mendatangi rumah warga dan membekukan orang-orang yang ada di dalamnya. Namun, seperti salju, Yuki Onna juga memiliki sisi yang lembut. Kadangkala ia membiarkan korbannya pergi dengan berbagai alasan. Dalam sebuah legenda mengenai Yuki Onna yang paling terkenal, ia membiarkan seorang pemuda tetap hidup karena ketampanan dan usia yang masih muda. Ia membuat perjanjian dengan pemuda itu untuk tidak pernah menceritakan keberadaannya. Beberapa tahun kemudian, pria itu menikah dengan wanita cantik bernama Oyuki. Yuki berarti salju. Mereka hidup bahagia serta memiliki beberapa anak. Namun selama bertahun-tahun, Oyuki tidak mengalami proses penuaan. Sampai suatu hari, pria itu berkata kepada Oyuki bahwa tiap kali ia menatapnya lekat-lekat, ia teringat akan peristiwa aneh yang ia alami pada saat masih muda. Ia berkata bahwa ia pernah melihat wanita cantik seperti Oyuki. Ia tidak tahu apakah itu hanyalah mimpi atau sesungguhnya itu merupakan perjumpaannya dengan Yuki Onna. Mendengar penuturan suaminya, Oyuki marah dan mengakui bahwa wanita yang ia lihat pada waktu itu adalah dirinya. Oyuki juga mengancam akan membunuhnya apabila ia menceritakan kisah itu kepada orang lain. Oyuki tidak mampu membunuh pria itu karena mempertimbangkan kehidupan anak-anak mereka. Setelah berpesan pada suaminya untuk merawat anak-anaknya, Oyuki pun pergi meninggalkan mereka. Walaupun ia telah meninggalkan anak-anaknya, Yuki Onna tetap memperhatikan anaknya dari dunianya. Nugekubi sendiri memiliki makna leher yang bisa dilepas. Mirip seperti Rokurokubi,
makhluk ini berwujud seorang wanita biasa pada siang hari. Namun yang membedakan adalah ketika malam tiba, Nukekubi melepaskan kepalanya dan terbang mencari mangsa. Nukekubi juga dikenal lebih ganas dari Rokurokubi. Saat menemukan korban, kepala terbang ini akan menjerit untuk menakuti korbannya dan kemudian menggigit mangsanya itu. Makanan kesukaannya adalah daging manusia. Pada siang hari, Nukekubi hidup normal dan berusaha membaur dengan masyarakat. Terkadang mereka hidup berkelompok dan berpura-pura sebagai satu keluarga. Mereka memiliki ciri yang khas, yaitu memiliki garis merah di lehernya yang merupakan tempat terlepasnya kepala. Mereka selalu berusaha untuk menyembunyikan tanda ini. Sementara kepalanya terbang berkeliaran mencari mangsa, tubuh Nukekubi menjadi benda mati. Ini adalah kelemahan Nukekubi. Jika kepala Nukekubi tidak dapat menemukan tubuhnya sampai matahari terbit, maka Nukekubi itu akan mati. Jadi, jika Anda ingin membunuh Nukekubi, Anda hanya perlu mengetahui keberadaan tubuhnya dan memusnahkan tubuhnya, atau menyembunyikannya. Tentu saja Nukekubi menyembunyikan tubuhnya dengan baik sebelum melepaskan kepalanya. Okiku semasa hidupnya adalah seorang pelayan wanita yang bekerja di kastil Himeji. Okiku memiliki paras yang cantik sehingga menarik salah satu pengikut tuannya, yaitu seorang samurai bernama Aoyama. Aoyama berusaha untuk mendekati Okiku, namun selalu saja ditolak. Cinta ditolak, siasat keji dimulai. Aoyama menyembunyikan salah satu dari 10 piring berharga milik tuannya. Aoyama kemudian memanggil Okiku, berpura-pura menanyakan keberadaan piring berharga itu. Okiku merasa ketakutan. Bagaimana tidak? Pada masa itu, menghilangkan benda berharga milik tuan adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Ia menghitung piring tuannya berkali-kali, namun selalu saja kurang satu. Saat itulah, Aoyama berpura-pura menawarkan diri akan membantu Okiku mencarikan alasan kepada tuannya. Asal Okiku bersedia menjadi kekasihnya. Meskipun Okiku takut dihukum mati, namun ia tetap menolak permintaan Aoyama. Lagi-lagi ditolak, kali ini Aoyama betul-betul marah dan dendam. Aoyama menyiksa Okiku dengan kejam. Meskipun disiksa berkali-kali, Okiku tetap menolak untuk menjadi kekasih Aoyama. Hingga pada akhirnya, Aoyama membunuh Okiku dengan menebaskan pedangnya dan menjatuhkan mayatnya ke dalam sumur. Sejak saat itu, setiap malam arwah Okiku keluar dari sumur dan mencari piring yang hilang di kastil. Ia akan menghitung piring dari piring ke-1 hingga ke-9. Dan setelah itu, ia akan berteriak hingga terdengar ke seluruh kastil. Konon katanya orang yang mendengar suara Okiku akan terkena sakit parah, sedangkan yang mendengarnya menghitung dari awal hingga angka ke-9 akan mati. Akhirnya majikan kastil memanggil seorang pendeta untuk mendoakan arwah Okiku agar tidak penasaran lagi. Arwah Okiku keluar dari sumur dan mulai menghitung piring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelum ia mulai berteriak, pendeta yang telah menunggu kedatangannya meneriakkan angka 10. Arwah Okiku akhirnya merasa tenang karena seseorang telah menemukan piring ke-10 yang hilang. Sejak saat itu, Okiku tidak pernah lagi menghantui kastil tersebut. Kisah ini adalah kisah yang menginspirasi terciptanya kisah Sadako dalam film The Ring. Sekian dulu Anasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.